Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, saya di sini ingin mempresentasikan materi dari kelompok pertama dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Herpin Yoke Pradikta, SHI MHI, dengan judul yakni Manfaat dan Hakikat Filsafat Hukum Islam serta Sumber-sumber Pengetahuan. Adapun dari isi presentasi saya ini ada 4, yakni pengertian dari filsafat hukum Islam, manfaat dan hakikat hukum Islam, ruang lingkup filsafat hukum Islam, dan sumber-sumber pengetahuan. Langsung saja, materi ini dilatar belakangi oleh filsafat hukum Islam yang dimana merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang hakikat, tujuan, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Filsafat hukum Islam memiliki peran yang penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, hukum Islam ini diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Allah dan Rasul-Nya lazim disebut al-syar'i, namun demikian harus diakui bahwa Al-Quran dan Sunnah terbatas, baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya. Sementara itu, peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dan aneka ragam masalahnya. Selanjutnya, pemahaman terhadap naskah Al-Quran dan hadis. Ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut dengan ijtihad. Dalam prosesnya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas Al-Quran dan hadis. Filsafat hukum Islam ini memiliki banyak objek kajian. Objek yang dipikirkan yakni hukum Islam. Apa yang dikaji dalam filsafat tentang hukum Islam? Yaitu jawabannya adalah hakikat-hakikat dari prinsip-prinsip, asas-asas maupun kaidah-kaidah dari hukum Islam itu sendiri. Jadi wilayah kajian filsafat hukum Islam itu ialah filsafat, sedang objek formal yang menjadi wilayah kajian filsafat hukum Islam adalah filsafat, sedangkan materialnya itu adalah hukum Islam. Lalu karena landasan berpikir filsafat hukum Islam adalah sumber otentik Islam yakni Al-Quran dan hadis, maka filsafat hukum Islam memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah sekaligus, yakni berdasarkan dari pendapat Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, cetakan pertama dari Semarang, Pustaka Rizky Putra, halaman 24. Lalu manfaat dan hakikat filsafat hukum Islam ini, yaitu tujuan dari adanya hukum Islam ialah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dengan adanya syariah tersebut, maka dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan peraturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam, yakni diantaranya ialah menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam. Lalu dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. Dan selanjutnya yaitu mendudukkan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Filsafat hukum Islam ini seperti filsafat pada umumnya yang mempunyai 2 tugas, yakni tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam ini ialah mempertanyakan kembali paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktifnya itu adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dengan yang lainnya sehingga tidak menjadi terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa hakikat hukum Islam itu? Hakikat
hakikat keadilan itu apa, hakikat pembuat hukum itu apa, tujuan hukumnya itu apa, sebab orang harus taat kepada hukum Islam dan sebagainya. Adapun tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam diantaranya ialah menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum Islam dan kajiannya, dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam, dan menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriahnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup filsafat hukum Islam. Diantaranya ialah falsafah at-tashri', yaitu falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dengan tujuan hukum Islam. Lalu selanjutnya ada falsafah syar'iyah, yang dimana filsafat ini mengungkapkan materi-materi hukum Islam baik tentang ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ialah Jainuddin Ali dalam keterangannya bahwa ruang lingkup kajian filsafat hukum itu adalah hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang. Lalu selanjutnya, epistemologi hukum Islam mencoba mempertanyakan pertanyaan filosofis tentang di mana hukum Islam itu bisa ditemukan. Bagaimana metode menemukan hukum? Apa aktivitas yang harus dilakukan untuk menemukan hukum? Terakhir, aksiologi hukum Islam akan membahas tentang visi misi hukum Islam, hubungan hukum Islam dan akhlak, serta yang lainnya. Lalu, sumber-sumber dari pengetahuan filsafat hukum Islam. Sumber-sumber hukum filsafat hukum Islam ini diantaranya ialah bisa dibedakan menjadi dua kategori, di mana sumber utama yaitu nakliyah dan sumber sekunder atau akliyah. Sumber utama dari filsafat hukum Islam ini ialah pertama Al-Quran, itu pastinya, yang dimana Al-Quran ini ialah kitab suci umat Islam, menjadikan pedoman utama dalam hukum Islam. Yang kedua ialah hadis atau sunnah Nabi, yang dimana hadis atau sunnah Nabi ini ialah merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjelaskan dan memperinci hukum-hukum dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ialah sumber sekunder, yaitu akliyah. Yang pertama ialah ijma atau konsensus ulama, yang dimana kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Dan yang kedua ialah qiyas atau analogi, penetapan hukum terhadap suatu kasus baru berdasarkan kesamaan sebab ilah dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, pengharaman narkoba dengan analogi pada larangan khamar karena efek memabukkannya. Yang kedua ialah aspek pengetahuan dalam filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam ini tidak hanya membahas sumber hukum, tetapi juga tujuan, prinsip, dan hikmah di balik hukum-hukum Islam. Beberapa aspek penting dalam filsafat hukum Islam ialah al-maqasid syariah, yaitu tujuan hukum Islam. Dan yang kedua ialah hubungan antara hukum dan moralitas. Yang ketiga ialah konsep keadilan dalam Islam. Dan keempat, peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam. Jadi dari kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh saya tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat hukum Islam memiliki manfaat besar dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum Islam dengan lebih mendalam dan kontekstual. Sumber pengetahuan dalam filsafat hukum Islam ini terdiri dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis, dan sumber sekunder, yaitu ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, urf, dan sad al-azhariyah, serta pendekatan ilmiah seperti maqasid syariah, logika Islam, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Semua sumber ini berkontribusi dalam menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis, fleksibel, dan relevan dalam berbagai situasi dan kondisi. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan perlu saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.